Selamat malam, shalom. Saudara, baru saya berdoa mau tutup doa, Tuhan bilang telinga. Saya mau tanya, siapa yang punya keluhan di telinganya belakangan ini? Adakah anak Tuhan di sini yang memang punya keluhan di telinganya? Tolong angkat tangan, karena baru saya mau tutup doa, Tuhan bilang telinga. Adakah anak Tuhan di sini yang memang saat-saat ini masalah di telinganya? Tolong berdiri, tidak usah maju. Saya tidak ulang berkali-kali. Ya, saya mendengar dengan jelas kata telinga. Berdiri saja di tempat kalau memang ada gangguan di telinga. Telinga sebelah mana gangguan? Yang kanan. Sudah berapa lama? Sudah lama. Rasanya bagaimana di telinga itu? Baik, sekarang pegang bagian yang sakit itu. Sekarang, ya. Terima kesembuhanmu ketika engkau datang kepada Tuhan, ketika engkau menyembah Tuhan, engkau menerima jamahan berupa kesembuhan. Tuhan memperhatikan kehadiranmu, Tuhan memperhatikan problem kesehatanmu. Terima kesembuhan karena Tuhan hadir, Tuhan menyatakan kuasanya di tengah-tengah ibadah kita pada malam hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Baik, silakan duduk kembali. Kita mau langsung masuk kepada pemberitaan firman Tuhan. Yang bawa Alkitab, mari buka Alkitab kita bersama dalam Injil Lukas pasal ke-24. Ya, saya akan sedikit cepat saudara supaya banyak hal yang Tuhan sampaikan, ya Tuhan taruh di hati saya, bisa saya sampaikan. Karena kalau saya khotbah pelan begitu, nanti banyak hal yang karena terbentur waktu, sehingga banyak yang tidak bisa disampaikan. Jadi mohon kerja sama saudara, ya kalau memang saudara tidak rela matikan HP untuk memberi waktu sepenuhnya konsentrasi kepada pemberitaan firman Tuhan, atau karena ada hal-hal yang saudara tidak bisa tinggalkan, karena ya komunikasinya tolong digetarkan saja, tidak usah ada suaranya. Ya, silakan. Baik. Nah, kita mau buka sekarang di dalam Injil Lukas pasal 24 ayat ke-49, saudara. Ya, dan biasa kalau sudah mulai kemarin Jumat Agung, kemudian Minggu kebangkitan, ya khotbahnya selalu tentang yang muter-muter tentang hal-hal ini saja. Ya, saya sebenarnya tadi ya di perjalanan saya sudah gelisah, saudara, karena Pak Tobing agak terlambat jemput saya karena macet. Tadi pun dari tempat saya menuju kemari di jalan sini ini macet minta ampun, saudara. Karena rata-rata semua pergi FKA. Ya, kita nggak apa-apa, kita FKB aja nggak masalah. Ya, nggak masalah juga ya. Ya A ya kita B nggak masalah, B juga tetap lulus kok. Amin. Ya kecuali D. Kalau D kuliah nggak lulus, saudara, itu mesti remedi, mesti ulang lagi. Kalau B lumayan, apalagi B plus, beda tipis sekali. Amin. Baik, jadi sekarang saya akan baca demikian bunyi firman Tuhan. Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku, tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Saudara, maafkan saya, ada hal yang saudara dan saya mau perhatikan pada malam hari ini, yaitu kata perlengkapan. Contohnya saudara, kalau orang mau usaha kue, paling tidak perlengkapan dasarnya ada mixer, loyang, dan oven. Itu paling dasar, ya. Kemudian kalau orang mau bisnis asuransi, mesti ada produk asuransi yang dibawa. Asuransi jiwa, asuransi kesehatan, asuransi segala macam, ya. Dia mesti membawa perlengkapan. Kemudian saudara, kalau orang misalnya kerja di rumah makan, ya seperti di sini restoran, mesti ada perlengkapan di dapur, minimal ada freezer kalau rumah makan, ya. Freezer, kemudian ada jet stove, ya. Kalau rumah makan mesti ada jet stove, nggak bisa pakai kompor gas dicetek yang biasa, mesti kompor gas yang ditiup lagi oleh angin di bawahnya yang berbentuk, itu namanya jet stove. Ya, supaya kenapa? Makanan yang diolah itu benar-benar tetap jadi fresh. Kuncinya supaya makanan itu cita rasanya tidak rusak, mereka harus memakai jet stove namanya. Ya, karena saya background perhotelan dan dulu pegang hotel, restoran dan lain-lain, jadi bisa tahu. Ya, nah kita mau lihat sekarang di sini, saudara, perlengkapan. Jadi kalau ibu rumah tangga perlengkapannya apa? Ya, ibu rumah tangga perlengkapannya tentu saja di dapur, ya kan? Dia harus apa? Cakap di dapur. Terus apa lagi? Dia harus mesra di ruang tamu. Amin. Amin. Jangan tiap orang datang mukanya masam, apalagi partner bisnis suaminya kalau masam bisa batal. Amin. Amin. Betul apa ya, saudara? Ya. Kemudian apalagi perlengkapannya, saudara? Kalau itu wanita perlengkapannya minimal alat-alat kosmetik. Amin. Amin. Kalau pria paling maaf kata, saudara, perlengkapannya cuma apa? Ini loh, alat cukur, ya, krim, ya, perlengkapannya, terus minyak itu rambut. Jarang yang lain-lain, saudara. Kalau wanita perlengkapannya, saudara perhatikan, ada untuk menghitamkannya, ada untuk membentuknya, ada untuk kasih merah, war sekali, saudara. Amin.
Padahal Tuhan katakan ini ciptaan yang terakhir. Amin. Ini model yang terakhir. Amin. Tuhan ciptakan gorila, ada miripnya juga. Amin. Tuhan bilang, wah bulunya banyak. Oke, disempurnakan lagi. Sampai yang sempurna tercipta. Amin. Tapi yang sempurna ini pun masih tetap merasa kurang sempurna dan bisa disempurnakan kembali. Amin. Amin. Bisa didandani lagi sehingga lebih cantik. Ya, berapa hari lalu saya ke luar kota pelayanan, ada anak daripada yang sering hadir dalam ibadah kita, itu memang jagonya di mendandani orang. Ya, jadi di Facebooknya dia muat semua, orangnya foto aslinya sangat 100% biasa. Begitu didandani, wow. Ternyata apa saudara? Kosmetik menipu. Amin. Amin. Sekarang perhatikan saudara, saya contoh sedikit. Ya, ini ilustrasi sebelum sampai firman Tuhan. Kalau seorang ibu didandani baru sangat cantik, kira-kira kalau dia punya anak ikut jadi cantik seperti ibu yang didandan atau seperti ibu yang nggak dandan? Tidak dandan. Contohnya yang kedua, ibu ini baru operasi plastik. Ya, hidung yang pesek jadi mancung, betul, bibir dower jadi, wah, kira-kira kalau dia punya anak, bisa nggak anaknya hasilnya seperti ibu ini sesudah dioperasi plastik? Nggak ikut, amin. Ternyata apa, saudara, tetap ikut aslinya, amin. Amin. Iya, tapi kita nggak bahas itu, saudara, ya, itu sudah masa lalu. Baik, kita sekarang masa depan bahas ya. Kenapa? Karena yang sudah nikah nggak boleh tuker, kan, amin. Amin. Loh, saudara boleh tukar mobil, boleh ganti mobil, boleh pindah rumah kemana saja. Tapi yang itu nggak boleh ditukar. Amin. Ya, saya juga nggak tahu nanti kalau besok ke surga ketemu kita mau tanya Tuhan Yesus, kenapa sih kalau yang ini aja nggak boleh ditukar? Amin. Kalau baju boleh, saudara mau ganti baju 100 kali boleh. Kalau yang itu nggak bisa, sekali pemberkatan, selesai sudah, saudara. Ya, terikat sampai mati, walaupun rasanya sudah setengah mati, tetap nggak boleh. Amin. Amin. Betul apa ya? Ya, ya. Jarang orang bilang rasanya setengah hidup, selalu setengah mati, saudara. Baik, padahal kalau setengah mati berarti setengahnya masih hidup, betul? Baik, sekarang kita lihat ayat ini, saudara. Diperlengkapi. Nah, saudara, kita tahu orang Kristen itu, karena firman Tuhan katakan, kita akan menghadapi banyak pergumulan, banyak masalah, banyak peperangan, dan di jalan hidup kita akan mengalami banyak sekali pilihan-pilihan yang harus kita buat. Contohnya, punya anak, ya dong, anak gadis, sudah usia mulai 20-an, terus datang 5 orang cowok, kira-kira yang mana yang mau dipilih? Juga kadang-kadang bingung. Amin. Amin. Loh, paling yang dipilih pokoknya yang paling rohani. Kalau rohani tok pergi gereja tiap hari tapi nggak bisa cari duit, ini akan bawa pergi menderita. Amin. Loh, iya kan? Saya fair-fairan, saudara. Ya, jangan cari orang yang terlalu rohani cuma tiap hari pergi gereja, kecuali dia full timer. Amin. Amin. Dan kalau dia full timer pun minta hamba Tuhan yang punya karunia nubuat, tanya Tuhan, ini full timer model gini gaji kecil. Ya, amin. Kira-kira besok dia jadi nggak seperti pendeta-pendeta yang besar? Kalau iya, Tuhan bilang lanjutkan. Amin. Kalau Tuhan bilang enggak, aku akan kirim dia persalaman. Pikirkan berulang-ulang. Amin. Sama, saudara. Terus misalnya yang kedua, pokoknya yang paling kaya, karena orang nikah butuh duit. Amin. Betul. Dan salah satu sebab orang bisa berantem juga karena duit, entah kekurangan duit atau kelebihan duit. Betul. Ya kan? Kekurangan yang paling sering buat orang berantem. Betul. Betul. Loh, iya apa enggak? Ya. Kalau kelebihan juga bisa bikin orang berantem, saudara. Terutama kalau si suami menyembunyikan keuangannya. Amin. Kurang kok baru cerita, lebih sembunyikan. Amin. Loh, ya dong, banyak laki-laki seperti itu. Saudara, saya juga tidak tahu mengapa laki-laki seperti itu. Nanti waktu di surga kita boleh tanya lebih dalam kepada Tuhan, saudara, ya. Kalau sementara ini kita tanya pendeta, paling jawabannya ya memang seperti itu. Ya, baik. Ya, anaknya tolong ditenangkan sedikit, itu dilempar-lempar, ya. Jadi kembali ke sini, lihat, diperlengkapi. Nah, saudara, kita tahu perjalanan hidup kita akan menghadapi peperangan. Jadi kita perlu diperlengkapi. Akan menghadapi pergumulan, kita perlu diperlengkapi. Terus apa lagi? Hidup kita senang nggak senang harus cari uang. Amin. Amin. Loh, saudara senang nggak senang misalnya sebagai kepala rumah tangga, saudara senang nggak senang kerjaan, saudara harus mencarikan nafkah untuk keluarga. Amin. Terus saudara jadi ibu, senang nggak senang sama suami sama anak tetap jadi ibu. Amin. Ya apa tidak? Nggak bisa bilang dulu memang aku ibumu, sekarang bukan. Nggak bisa. Ya, jadi tetap akan jadi ibu. Jadi apa, saudara? Bagaimana supaya kita memiliki perlengkapan? Nah, seperti sekarang, saudara, ya, seperti orang bisnismen misalnya, ya. Perlengkapannya apa, saudara? Kalau orang belajar insting bisnis,
Misalnya kalau orang kerja properti, dia lihat tanah, wah ini kira-kira tanah ini bisa dikembangkan, bisa beli, prospeknya cepat, itu insting. Ya kan? Nah, anak Tuhan bukan berdasarkan insting, tapi ada perlengkapannya yang Tuhan perlengkapi. Ya, beberapa hari lalu di minggu kemarin, saudara, ya, saya diundang ketemu orang siang. Pak, bisa ketemu? Saya katakan sebentar, saya ada janji makan siang. Saya katakan dengan satu pengusaha, saya tanya dia dulu bisa mundur tidak. Kalau dia bisa mundur 1 jam, oke, Anda ambil yang jam 12. Kalau dia tidak bisa mundur, saya minta maaf karena pagi sudah penuh. Yang undang saya bilang, oke Pak, bisa jam 1 lebih. Jadi saya katakan, oke, kita ketemu jam 12 siang, minum es krim aja di Häagen-Dazs. Ya, karena pendeta banyak dibunuh oleh anak-anak Tuhan dengan cara dikasih makan banyak-banyak, dia kolesterol, dia stroke dan mati. Betul, anak-anak Tuhan itu tanpa sadar adalah pembunuh-pembunuh berdarah dingin. Amin. Dan pendeta tidak sadar, dia diundang, makan dia diracuni pelan-pelan. Amin. Maka iblis katakan terus undang dia, kasih makan lebih banyak. Amin. Dan pendetanya bilang, aku bersyukur kalau dulu aku rajin puasa karena terpaksa, sekarang semua limpah, aku makan terus. Lama-lama mati. Ya, iblis bersorak-sorai kenapa? Satu tentara musuh mati. Makanya kalau saudara undang hamba Tuhan, jangan ajak dia makan yang kolesterol tinggi. Ajak dia makan yang sehat, misalnya makannya ya, yang sehat itu ajak makannya makan pecel, itu kan banyak sayur. Amin. Amin. Iya tuh, jangan pikirin karena gengsi ngundangnya ajak makan daging melulu, saudara. Cepat kami mati, saudara. Baik, nah kembali ke sini yuk. Tuhan bilang engkau akan diperlengkapi. Jadi saudara, salah satu berkat daripada kenaikan Tuhan Yesus adalah orang kudus bukan hanya ditebus, orang kudus bukan hanya kita ini menjadi anak, tapi kita diperlengkapi. Nah saudara perhatikan ya, perlengkapan itu seringkali lihat dalam pergumulan kita akan diperlengkapi dengan apa? Kekuatan, ketegaran hati. Terus di dalam pergumulan dan masalah kita akan diperlengkapi dengan harapan yang tidak pernah pudar, kan? Kemudian lihat, di dalam doa-doa yang belum dijawab, kita akan diperlengkapi dengan kehidupan doa yang terus menerus. Saudara, kita mau perhatikan ya, di dalam bahasa Mandarin, saudara, orang belajar itu dibagi menjadi 3. Ya, yang pertama, kalau kita belajar baca majalah, baca buku-buku biasa yang tidak berupa ilmu pengetahuan, itu namanya kansu. Ya, bahasa Mandarin tidak membedakan itu membaca novel, membaca koran itu, dan yang jenis-jenis seperti itu namanya kansu. Terus kalau orang-orang itu belajar buku-buku sekolah namanya tusu. Betul? Terus mendalami ilmu pengetahuan, mendalami buku-buku dia pelajaran sekolahnya itu namanya shousu. Dibedakan 3, saudara. Kalau bahasa Indonesia tidak, pokoknya baca koran, baca Alkitab, baca, pokoknya cuma satu kata, baca. Tidak dibedakan yang dibaca apa. Ya, kalau bahasa Mandarin beda, saudara. Baca koran atau baca buku-buku yang biasa-biasa itu kansu, baca novel itu kansu, bukan tuksu, saudara. Nah, kalau bahasa kita tidak ada membedakan orang membaca dengan sungguh-sungguh, jenisnya bahasa yang dibaca apa, pokoknya baca, ya kan? Nah, sekarang kita kembali ke sini dulu, saudara. Ya, kenapa orang Kristen perlu diperlengkapi? Tuhan bilang tunggu sampai kau diperlengkapi. Sekarang lihat ya. Kemarin saya ketemu kan orang itu jam 12 ya, kami ketemu di Häagen-Dazs. Saya bingung, Häagen-Dazs yang gede, ya. Bukan Häagen-Dazs yang di sini, kota lain, jadi Häagen-Dazs yang gede. Mana dia? Saya liatin, terus saya telepon, Cik, saya udah di depan nih. Oh iya, dia keluar duluan, suaminya di belakang, saya salamin. Ya. Begitu salaman, Tuhan katakan, bangun itu. Suaminya terus datang, karena kan berapa langkah di belakangnya, Tuhan bilang bangun. Lah yaitu pasien saya ini ragu. Karena kami ini bisnisnya pabrik. Terus sekarang kami mau lari ke bisnis perhotelan. Oke, duduk. Saya katakan, Cik, saya ngomongnya Cik ya. Saya katakan, ada orang yang pernah suruh saya doa di kota ini. Dia sudah siapkan dana bangun hotel bintang 5 di kota ini. Tanahnya di atas sana. Waktu saya doa ke sana, Tuhan bilang jangan suruh dia bangun hotel di tempat di kota ini. Kasih tahu dia bisnisnya cuma itu.
Dia tidak boleh bisnis yang lain lagi, itu saja dia kuasai. Tapi tadi saya ketemu Taci, saya kan nggak tahu Taci mau suruh saya ngapain nih sama suami. Kan kita cuma janjian mau ketemu, dan hari ini baru saya ketemu sama Taci sekali kan. Saya katakan, nggak pernah kita ngomong-ngomong kan? Saya nggak tahu, Tuhan bilang bangun. Suaminya bilang, betul Pak Asen, ini gambar-gambarnya. Dikasih gambarnya semua. Terus saya tanya, mau bangun di mana? Di Jalan Anu. Oke, saya bilang, kalau di Jalan Anu, karena itu jalan utama, tidak boleh bangun di bawah bintang 4, harus 4 atau 5. Dia katakan, betul Pak Asen, saya mau bangun kelas bintang 4. Tapi istri saya ini, saya katakan, Taci, maaf, saya katakan, saya nggak pernah ketemu loh sama suaminya. Boleh tanya? Saya katakan, saya tidak pernah ketemu suaminya. Ya kan? Tuhan bilang, bangunlah, bangun hotel itu. Tapi saya bilang bukan berarti ke saya supaya bangun terus besok saya ke kota itu saya bisa nginep gratis. Saya katakan tidak ada otak saya seperti itu. Tapi saya katakan ada satu orang pengusaha sudah siapkan 800 miliar bangun hotel bintang 5. Tuhan bilang kau tidak boleh bangun. Jadi buat Taci Tuhan bilang boleh, orang itu tidak boleh. Terus, tapi Pak Sen, kita ini biarkan pabrik Pak. Mak kita kan nggak ngerti bisnis baru Pak. Oke, susah kan meyakinkan orang seperti itu? Terus caranya gimana? Sementara dia ngomong saya doa, Tuhan gimana sih meyakinkan orang ini bahwa itu perkataanmu bukan perkataanku? Terus Tuhan bilang, 8 tahun lalu tanya dia, suruh dia ingat peristiwa 8 tahun lalu. Istrinya langsung ingat, waktu itu pabrik kami hampir kolaps Pak. Pabrik hampir dijual Pak. Terus ada mujizat yang terjadi. Pabrik yang mestinya kami lepas itu Tuhan campur tangan sampai hari ini tetap milik mereka. Terus saya katakan, sudah Toci, apalagi diragukan? Saya bilang saya kan nggak kenal. Berdua nih nggak kenal. Tuhan bilang 8 tahun lalu. Buktinya kan benar. Tuhan suruh ingat 8 tahun lalu apa? Iya, mujizat. Ya sudah dong. Dulu sudah Tuhan wujud mujizat. Sekarang tidak percaya mujizat. Aneh tak? Saudara dan saya seringkali bilang, oh Tuhanku percaya. Amin. Tapi ketemu masalah lagi, goncang lagi. Ketemu masalah lagi, ragu lagi. Amin. Terus Tuhan bilang, aku tolong-tolong selama ini berkali-kali tidak pernah naik kok imannya, tidak pernah lebih percaya kan, tetap aja masih ragu. Ya, selesai. Malamnya kita ibadah seperti ini, ya. Tengah malam saya ketemu orang lagi. Karena kan penuh jadwalnya, sudah penuh semua, ya wis tengah malam, saudara, setengah 12 malam, ya. Sama. Pak Sen, ini gambar. Saya lihat ada di handphone saya semua, sudah ditransfer. Saya mau bangun hotel di Jakarta. Jenis hotelnya hotel butik hotel. Jadi bukan hotel biasa tapi butik. Ya, kelas butik itu beda, saudara. Terus saya tanya, ya, mau bangun yang seperti apa? Ya, karena gambarnya sudah di saya semua, jelas, ya. Bisa terus cerita-cerita jadi lebih dalam lagi ketemunya itu, saudara. Nah, apa saudara? Itu namanya diperlengkap. Orang ini kan bingung, saudara, mau terjun bisnis ini tidak? Tuhan bilang terjun. Saya pernah diundang malam juga, saudara, malam sekali di Hotel Westin, ya. Karena dia minta tolong Pak, ya, dia akan pulang besok pagi-pagi pesawat pertama ke Jakarta. Ya sudahlah, kalau memang besok terlalu pagi, tengah malam kita pergi Westin, nginepnya di suite-nya di Westin. Ya, begitu ketemu Tuhan langsung ngomong apa? Terjun ke bisnis pelayaran. Iya Pak, sudah bertahun-tahun saya kepingin tapi ragu terjun di pelayaran. Tuhan bilang terjun di pelayaran. Saudara perhatikan di sini. Tuhan katakan pada saat dia naik, Tuhan bilang tunggu sampai kau diperlengkapi. Apa perlengkapan itu? Roh Kudus. Pertanyaannya sekarang, saudara yang belum pernah merayakan hari Pantekosta, angkat tangan. Saudara yang tidak tahu sama sekali Pantekosta itu apa, angkat tangan. Tahu semua, amin. Amin. Tahu semua. Hari turunnya Roh Kudus. Perhatikan saudara, ketika Tuhan Yesus naik, dia tidak bisa lagi membimbing muridnya secara fisik satu persatu. Betul?
Dia sekarang utus rohnya membimbing saudara dan saya. Nah, masalahnya sekarang, selalu kita menghadapi bingung, mau begini, mau begitu, mau begini, mau begitu, mau begini, selalu ada kebingungan. Padahal kita kalau berdoa tadi banyak orang bahasa roh, amin. Amin, saya dengar tadi banyak sekali sudah bisa bahasa roh. Mestinya apa? Sudah ada Roh Kudus di dalam, mestinya hidup dipimpin oleh roh. Itu sudah merupakan perlengkapan segalanya. Saudara, ya tolong perhatikan di sini. Kadang-kadang kita bilang, Tuhan aku tidak mampu. Terus Tuhan bilang, kan ada rohku di dalam kamu memperlengkapi kamu sampai bisa. Terus apalagi bilang gak mampu. Terus Tuhan aku tidak kuat. Tuhan bilang, kan aku sudah perlengkapi kamu di dalam supaya kuat menghadapi segala sesuatu. Keluhkan apa lagi? Terus Tuhan aku bingung. Tuhan bilang, kan ada rohku yang pimpin kamu. Kenapa bingung? Tanya aja pimpinannya, selesai kan? Saudara, nah masalahnya sekarang tidak semua kita benar-benar mengizinkan roh itu ambil alih hidup kita. Ya, kita mungkin bisa bahasa roh, menyembah dalam bahasa roh, nyanyi dalam bahasa roh, tapi tidak semua kita izinkan roh itu pimpin sepenuhnya. Saudara, sehingga apa yang terjadi? Kita perhatikan, ya, diperlengkapi dengan apa tadi? Kuasa. Itu bukan semua perlengkapan biasa, itu perlengkapan yang dahsyat. Contoh, ya, itu bukan seperti kalau perlengkapan lara. Itu bukan cuma senjata biasa yang dibawa setiap anggotanya, tapi itu senjata yang dahsyat yang bisa menghancurkan banyak musuh sekaligus. Ya kan? Nah, masalahnya sekarang, saudara, berapa banyak orang Kristen tetap mengalami kebingungan. Betul? Pak, nggak tahu Pak, mau begini, mau begitu. Katanya sudah diperlengkapi. Ketika Tuhan naik, dia mengirimkan perlengkapan. Kemana perlengkapan itu? Kita taruh di gudang Pak, nggak pernah dibawa. Betul. Yang kedua, ya, Tuhan perlengkapi berarti apa? Saya masih bagaimana dan bagaimana. Masih ingat kan saudara-saudara yang sering datang di doa malam di rumah Bu Ratna? Saya kan sudah bilang, dolar akan stabil, terus dia akan lompatkan. Udah lompat kan sampai 12-an kembali. Nah, pernyataan terbaru, dia akan lompat lagi hampir 30%. Terus saya doa, Tuhan bulan berapa? Tuhan bilang bulan sekian. Aduh, nek bulan sekian Tuhan, gua nggak cuan Tuhan. Ya, nek bisa mundur no sak bulan, nah itu kan naiknya. Tak beli naik silakan. Loh Pak, ini Bapak pendeta kok ngurusi saham, ngurusi gini. Loh, diperlengkapi. Supaya anda, ayo saudara beri persembahan. Saudara tidak kasih persembahan, awas Tuhan akan habiskan usahamu. Wah, itu kan tipe preman. Tidak kasih, awas. Betul? Loh, ya apa enggak? Tuhan tahu cara memelihara hamba-hambanya. Amin. Makanya kan tadi ada kontroversi habis saya siaran di radio kan. Dan loh Pak, ini kok tentang perpuluhannya tegas sekali. Ya memang. Ya kan tadi ada yang konseling kan, satu orang ikut dari suaranya kan tua. Dulu saya kerja, terus sekarang udah sakit-sakitan, nggak bisa kerja. Dulu saya rajin bayar perpuluhan, sekarang saya makan dari pemberian anak-anak saya, dan itu nggak cukup untuk sebulan. Terus karena nggak cukup, saya nggak bisa bayar perpuluhan. Dosa nggak? Ya nggak, namanya nggak cukup. Nggak apa-apa, pokok imani kalau perlu kau puasa. Amin. Masa Tuhan itu sama anaknya begitu kejam? Betul. Betul. Makanya saudara, penagih pajak dunia ini masih lebih ramah dari penagih pajak sorga, saudara. Penagih pajak sorga itu kejamnya luar biasa. Kalau tidak bayar, kutukan. Kalau telat bayar, awas. Betul? Kita aja kalau urusan sama pajak pemerintah, itu kan ada surat peringatannya, betul? Peringatan 1, peringatan 2, ada nanti ada surat paksa. Itu ada urutannya, nggak langsung ancam, sita jaminan, nggak ada. Betul? Tapi ini yang makanya saudara yang langganan Jawa Pos waktu Jumat Agung kan ada di halaman pertama sebelah kiri itu ditulis oleh seorang Roma Katolik, renungan Paskah. Salah satu subjudulnya adalah, saya waktu baca ngeri saudara. Subjudulnya apa saudara? Imam-imam berhati neraka. Saya sampai simpen itu saudara, ya, potongan korannya. Karena kenapa? Selalu maafkan, ya. Katanya hamba Tuhan, tapi kalau ada perbedaan pendapat, sikut, tendang.
Saudara, lebih daripada Jackie Chan. Jackie Chan aja lah tendang itu nggak bener-beneran tendang. Amin. Dia cuma main film. Amin. Betul. Dia aja yang jago kungfu nggak bener-bener menghajar orang. Betul, kita hamba Tuhan kalau ngajar orang sampai hancur. Iya. Saudara, karena kemarin waktu kami pelayanan di Malang, saya dengar saudara, ada satu hamba Tuhan disingkirkan dengan cara yang aduh. Kenapa? Karena nggak senang dia dikirim ke pelosok. Dia pelosok pun bukan jadi gembala di situ, dia cuma jadi pengerja. Dari kota Malang yang itu besar dia dikirim ke pelosok gereja kecil. Supaya kenapa? Supaya nggak senang keluar. Caranya mengeluarkan orang seperti itu. Ya. Makanya saya khotbah dengan lantang dan keras. Ya, kalau pendeta satu dia jadi hamba Tuhan, kalau sudah kumpul dua salah satu jadi penjahat. Kenapa udah nggak senang? Tendang, sikut. Saya ketemu hamba Tuhan ini, saudara, beberapa bulan lalu dia hadir di persekutuan kita yang di Malang. Ya, begitu waktu selesai firman, Tuhan bilang, teguhkan hati. Ternyata dia ditendang, diusir keluar. Saudara, mainnya begitu, saudara. Kalau kita sama pegawai mau tendang kan kasih pesangon, nih pesangon 3 bulan. Betul? Ini enggak dibuang ke pelosok, dia bukan jadi gembala, cuma jadi pengerja di situ. Saudara, padahal dia sarjana teologi. Cuman karena beda pendapat sama pimpinan. Jadi beda pendapat itu adalah dosa besar, harus dimusnahkan, saudara. Ya, makanya waktu Romo itu tulis, saya baca sampai habis di Jawa Pos, tanggal 18 Maret, Jumat. Halaman pertama, saudara buka, masih ada. Ya, yang langganan. Imam-imam berhati neraka. Kejam, kuat dahsyat. Saya bilang, iya benar Tuhan, inilah dunianya. Ya. Jadi apa? A man of God who kill in the name of God. Ya, itu baik, kita nggak bahas itu dulu nanti saudara bingung, ya. Tapi perhatikan, diperlengkapi. Lihat sekarang. Kalau kita sudah diperlengkapi, terus apa yang kurang? Perlengkapan untuk mengerjakan segala sesuatu sudah diberi kepada kita. Terus alasannya tidak kerjakan apa? Alasannya tidak bisa apa? Saya ada teman. Dia hadir rajin di persekutuan kita yang di Semarang. Pak, saya minta didoakan. Dia bilang, baik, kita doa. Tiba-tiba Tuhan kasih saya lihat sebuah mixer. Tuhan katakan, tabur mixermu. Bukan ke saya, saudara. Ya benar Pak, dia bilang, ini di gereja kita ada pelatihan untuk wira swasta. Jadi pelatihan wira swasta, macam-macam pelatihan, termasuk bikin kue. Dan dia memang, ternyata dia ini memang jago bikin kue. Terus Tuhan bilang, tabur mixermu. Tabur mixer ini untuk pelatihan. Dia turuti, saudara, dia tabur. Yang terjadi apa? Tuhan nggak rugikan dia. Tuhan bilang, beli mixer yang gede, beli oven yang segini. Dia bilang, Pak, oven segitu itu sekali masuk sekian puluh kilo, Pak. Iya, Tuhan bilang segitu. Dia turut, dia beli, saudara. Hasilnya oven yang segini gede itu, yang lebih tinggi dari kulkas gitu, itu nggak pernah nganggur karena pesanan yang luar biasa. Tapi syaratnya Tuhan bilang apa? Beri itu oven ke gereja. Karena saya nggak tahu, saudara. Gereja itu mengadakan pelatihan wira swasta. Saya puji Tuhan kalau ada gereja yang mengadakan pelatihan orang supaya wira swasta, supaya punya keterampilan. Amin. Jangan tidak dilatih apapun, cuma dilatih memberi. Amin. Amin. Beri. Nah, saudara, kita cari uang nggak gampang. Amin. Siapa yang bilang cari uang gampang? Angkat tangan. Cari uang sulit, saudara, betul. Loh, memang nanti pada satu titik sesudah itu ada titik nyaman, titik aman. Tapi dari mulai nol itu kan susah sekali. Amin. Saudara yang pernah cari uang loh, yang nggak bisa cari uang jangan bilang amin, masih bingung. Saya ngomong terus terang. Ya, nyari uang itu sulit, berat untuk mulai sampai ke titik di mana ya katakan kita mulai stabil, di mana mulai apa? Ada simpanan, itu kan tidak mudah, saudara. Tidak diajaran, pokoknya antar, pokoknya antar. Loh, enak. Aku kerja katakan punya toko dari pagi sampai sore, amin. Sore sudah pegal, suruh pergi ibadah antar uang lagi. Amin. Kan lelah. Betul. Makanya saya kagum sama pengusaha, saudara. Pengusaha lebih kerja keras dari pendeta. Betul, saya sering ngomong. Kalau kami pendeta kan dari pagi kami bisa santai-santai. Kalau saudara pagi sudah sibuk, amin. Amin. Loh, iya enak.
Saudara lebih sibuk. Terus apa? Semua seperpuluhan masuk kami. Kayak mana sama saudara? Ayo jujur. Kayak mana? Kalau semua pengusaha ngantar ke saya lebih kaya dari saudara. Ya toh? Kata abang becak disuruh kasih perpuluhan. Untuk apa? Anakku perlu sekolah di luar negeri. Oh, kasihan saudara. Orang sudah melarat disuruh nyumbang. Untuk apa? Supaya yang ini tambah tinggi, saudara. Kasihan. Ya. Kalau bahasa Korea bilang ayahan kolen kana. Ngerti saudara? Kita ngelihat tuh kasihan banget. That's pity on you. Ya, kayak apa istilahnya kalau bahasa Jawanya sakno koniku. Ya, that's pity on you gitu loh. Ya, bahasa Mandarinnya. Bahasa Mandarin, bahasa Inggris saudara. Ya, karena jadi apa saudara? Kalau kita punya jadi pengusaha, ya, kita akan diperlengkapi. Diperlengkapi apa saudara? Saudara ketemu orang, Tuhan kasih kode. Ini orang apa benar atau enggak? Ini orang bisa dipercaya apa enggak? Kasih kode Tuhan. Deng. Itu diperlengkapi. Terus misalnya kalau anak perempuan sama anak laki lagi pacaran, kasih kode sama Tuhan. Deng. Artinya apa? Kau maju terus, neraka menunggu. Neraka di bumi. Amin. Tuh. Saudara, tapi orang aneh saudara ya. Orang tidak percaya kalau sudah kejedok barunya nangis. Amin. Saudara tahu kan api panas. Amin. Tidak perlu sampai mau coba masa sih panas. Amin. Perlu nggak coba jemur di api? Tidak perlu. Amin. Tapi itu yang terjadi. Nah, kembali lagi ke perlengkapan. Saudara lihat. Dalam menjalani hidup Tuhan beri perlengkapan apa? Tuntunan. Tuhan beri perlengkapan apa? Pimpinan Tuhan. Tuhan beri perlengkapan apa? Nasihat. Nasihat untuk apa? Berhati-hati. Nasihat untuk melangkah. Termasuk nasihat investasi. Ya, di tengah malam itu, saudara, ya. Saya udah teler sekali, saudara. Karena itu kan sudah setengah 12-an, ya. Tapi karena tidak ada jadwal lain selain tengah malam itu, ya sudah. Ya. Tuhan terus ngomong, dua asetmu Tuhan bilang. Yang mana ya Pak Asen? Saya katakan dua asetmu yang seperti saat ini tidak ada hasil. Dia ingat. Oh ya ada Pak Asen. Itu dua aset berdekatan. Pak. Memang tidak ada hasilnya Pak sampai hari ini. Tuhan bilang tunggu, jangan pernah dilepas itu dua. Karena sebentar lagi Tuhan bilang apa? Tahun depan kau akan melihat aset dua ini bagaimana. Nah, saudara kita mau lihat lagi di sini. Saudara senang kan dinubuatkan? Amin. Kalau saya bilang mari saudara maju saya nubuatkan, senang dong. Terima mobil, terima rumah. Ini nanti kalau tidak terima di bumi, terima di surga pasti. Saudara, amin. Pasti saudara tidak maunya di bumi, amin. Iya kan? Kita langsung patahkan ini omongan apa pendeta ini, saudara. Ya, nah, saudara tahu nubuat itu bicara tentang apa? Rencana Tuhan tentang masa depan yang diungkapkan. Entah janji Tuhan, pemakaian Tuhan, apa-apa yang di depan itu nubuat. Nah, saudara seneng kan? Saudara orang Surabaya sudah biasa lihat kan, biasa dengar kalau dinubuatkan. Tetapi lihat, Tuhan tidak memakai kami hamba-hamba Tuhan saja yang bernubuat, tapi Tuhan memakai saudara sendiri diperlengkapi. Nah, sulitnya apa saudara? Ya, kita lebih gampang telepon hamba Tuhan, betul. Cari yang peka, dia peka gampang, minta nomor teleponnya Pak, amin. Ayo. Kalau sudah diurapi, lihat dia dipakai Tuhan dahsyat, minta nomor HP-nya, amin. Tapi kalau cuma korban tok mau minta HP-nya, betul? Iya apa enggak? Aku sering seperti itu saudara. Pak minta nomornya, untuk apa? Nanti kalau ada masalah kan gampang. Dia tahu ada yang berjaga-jaga buat dia. Amin. Saudara, tidak seperti itu. Kenapa tidak seperti itu? Alkitab katakan engkau akan diperlengkapi. Semua murid yang menunggu di Yerusalem dibaptis Roh Kudus. Amin. Tidak ada satu yang tidak, betul. Nah, kembali ke sini. Semua gereja mengakui Bapa, Putra, Roh Kudus. Katolik, Protestan, Pantekosta, Karismatik, whatsoever, semua mengakuinya. Ada Roh Kudus, tetapi masalahnya sekarang di sini, saudara. Roh Kudus tidak dijadikan sebuah perlengkapan, tetapi otak kita yang terus-menerus kita ikuti, analisa otak kita yang terus-menerus kita percaya, terus pandangan mata kita terus-menerus yang kita ikuti, sehingga kejedok. Jadi kembali ke sini.
Tuhan memberi perlengkapan juga untuk apa? Supaya kita tidak mengalami kecelakaan, tidak mengalami kerugian. Terus apa lagi? Supaya kita tidak mengalami hal-hal yang buruk. Saya masih ingat saudara, suaminya judi sampai habis. Terus dia minta didoakan kan? Pasien tolong doakan saya mau pergi Amerika. Saya mau kerja di sana, udah nggak tahan sama suami saya, udah habis semua. Oke, saya bilang kita doa. Tuhan bilang tidak boleh. Engkau tidak boleh pergi Amerika, tetap di Surabaya. Jawabnya apa? Bapak pendeta keempat yang ngomong. Dia cari terus hamba Tuhan yang sampai mengatakan boleh. Jadi 1, 2, 3 ngomongnya tidak. Mungkin bahasan iya. Sama lagi. Cari lagi yang lain nanti. Saudara perhatikan di sini. Sesudah dia tidak berangkat, ya, Tuhan bilang apa? Kenapa aku tidak merubah suamimu? Karena setiap kali kamu berdoa selalu bilang ampuni dia Tuhan, ampuni dia, ampuni. Setiap kali tanganku mau memukul dia, engkau menahan tanganku untuk memukul dia, sehingga aku tidak buat apa-apa. Jadi suaminya bebas toh, rasa aku judi, aku apa, buktinya nggak ada apa-apa, baik-baik saja. Saudara, jadi si ini taci kesel, sudah habis kok suamiku baik-baik aja, nggak diapa-apain Tuhan. Padahal doanya ampuni, ampuni. Saudara, sama seperti seorang bapak mau ngebukin anak, istrinya bilang sudahlah pak, sudah tuh. Akhirnya anaknya tenang, ada mama pembelaku, amin. Walaupun mama kaum yang lemah, tapi papa diomongin mama lebih lemah, amin. Bersyukur saudara kalau punya suami yang masih mau mendengarkan istri, amin. Bukan sebagai dia menjadi lebih lemah, amin, bukan. Tetapi mengasihi juga mendengarkan, betul. Loh, iya apa enggak? Ya, coba dulu masih pacaran nih, yang tua-tua di sini yang udah nikah. Waktu kau pacaran, kau dengarkan omongan yang menjadi suamimu ini dulu, yang menjadi dulu adalah pacar, omongnya enak-enak, galak-galak, emosi-emosi, atau mesra-mesra pujian. Angkat tangan. Pasti mesra, pujian, perhatian, amin. Dan sedikit pengorbanan, amin. Amin. Contohnya, aku sih sebenarnya pegel dari pagi kerja, tapi nggak apa-apa, aku datang. Amin. Wanita itu memang suka segala yang berbau pengorbanan, saudara. Ya, semakin berkorban pria itu semakin dia cinta. Amin. Amin. Benar apa enggak? Misalnya, yang kamu jangan bubuk malam-malam ya. Iya. Yang perempuan seneng, kenapa? Sifat keibuannya keluar. Amin. Amin. Dia nggak tahu sudah nikah, laki nggak seneng diatur, tahu? Ayo laki-laki siapa yang seneng diatur, angkat tangan? Nah, ada. Termasuk saya nggak seneng diatur, saudara. Iya, benar apa enggak laki-laki? Tapi perempuan merasa, oh dia dengarkan saya. Iya dah. Yang li bebo, ya iya. Betul. Laki itu nikah nggak cari mama, goblok. Amin. Cukup mamanya satu. Betul? Betul. Makanya kemarin saya waktu kebangkitan Tuhan Yesus, saya terima WhatsApp. Ya, ada orang tur pergi Israel, ceritanya. Ya. Terus istrinya tiba-tiba mati mendadak. Ya, udah tahu kan ceritanya. Ya, udah tahu kan cerita WhatsApp itu. Ya enggak? Terus kalau dia apa? Dibilang kalau lu bawa pulang biayanya ribuan dolar. Ya kalau kubur di sini murah. Suaminya bilang tetap istriku bawa pulang. Ya kan? Di sana bilang, wah kau cinta sekali sama istrimu, kau berani keluarkan uang banyak untuk bawa dia pulang. Bukan, karena aku dengar dulu ada orang dikubur di Israel, dia bangkit hari ketiga. Daripada istriku bangkit lagi, mending aku bawa pulang. Iya, rupanya dia udah pegel sama istrinya, saudara ya. Sering kan orang kalau sudah nikah itu, saudara perhatikan, masih pacaran berharap hidup berdua selamanya. Amin. Tapi kalau sudah nikah berharap salah satu mati duluan, kadang amin. Entah dia atau aku, sudah Tuhan putuskan. Kadang saya nek konselingin pernikahan, heran di mana kata-kata cinta yang dulu itu, saudara. Ya kan? Betul? Ayo bapak-bapak, ibu-ibu, ayo. Kadang pegel kan, amin. Kadang nggak selalu, amin. Makanya ada teman saya dari Bandung, kok aku bingung katanya. Sekarang ini jodohku siapa, dia udah umur 30 sekian, sudah hampir 40. Terus aku nikah sama wanita yang sebaya aku atau sama yang jauh lebih muda. Saya bingung, Tuhan, yang mana jodohnya Tuhan? Tuhan bilang yang sebaya dia. Masa yang itu kok? Ya saya nggak tahu, saya bilang kamu kan
Saya ada doa, Tuhan bilang yang itu. Sukanya laki itu wanitanya muda. Amin. Ya, amin. Makanya ibu-ibu ini mesti jaga diri. Amin. Jaga pikiran, jangan stres terus. Amin. Amin. Ibu-ibu kalau supaya awet muda itu gampang, saudara. Kasih dia shopping, wajahnya masih cerah. Amin. Amin. Jangan aja pergi gereja, tambah beban malah. Betul? Bener. Kasih misalnya kartu kredit ini yang limitnya 100 juta. Tolong habiskan hari ini baru pulang kau ya. Kalau belum habis jangan pulang. Wah, percayalah saudara bisa habis. Amin. Saudara, jadi memang wanita itu sangat banyak sekali yang menyukai shopping. Amin. Amin. Tapi saya juga sepertinya yang menyukai shopping, saudara. Saya juga suka. Nggak salah tuh memberkati toko-toko. Amin. Tokonya kan berdoa, Tuhan kirim pembeli, besok mau gajian pegawai itu. Amin. Lu saudara terus nggak mau pergi-pergi, siapa yang berkati mereka? Betul? Coba bayangkan kalau toko-toko tutup. Kita harus sepi tuh, kalau kamu mall udah gelap-gelap tutup. Itu coba bayangkan. Jadi kota hantu. Amin. Amin. Jadi kalau punya uang, pakai seperlunya, simpan selebihnya. Amin. Jangan simpan berlebih-lebihan. Amin. Loh, nggak setuju, saudara? Kalau kaya praktek ngaku orang kaya, betul? Makan ngemper, itu nggak dipraktekkan kekayaannya, betul? Betul? Loh, iya benar. Nek bilang kaya praktek mobil mesin yang mewah, praktek nek kaya. Dia cuma ngaku orang sugih, tapi nggak ada prakteknya. Betul? Loh, iya apa ya? Iya dong. Saudara mau makan tempat mahal di eman-eman. Enakan apa? Makanan lembok enak dasar. Betul, lidah katrok kampungan. Amin. Saudara, alasannya iya beginilah aku, bukan. Akunya diberkati Tuhan. Ya toh? Ini diberkati lidahnya juga mesti beda toh. Amin. Amin. Iya. Saudara mana apa pecel lili. Pantes nek usaha licin gitu kali. Lele makanan di hari. Nek ditagih selalu ada di tempat. Keturunan lele ya. Licin. Amin. Ojo makan lele terus. Kenapa? Buka di Google. Ya kan, di dalam tubuh belut itu ada berapa ratus jenis bakteri. Ya, buka ya. Biar tahu, biar itu sudah digoreng. Coba lihat waktu digoreng, hitam nggak dia punya minyak? Hitam nggak? Google, itu apa ini hitamnya itu? Ya, jangan, nggak apa-apa, betul? Sedep. Apalagi nih, sambil bikin bumbunya sambil asinnya pas. Jijiin. Baik. Terus apa lagi, makannya tempat yang saya pernah berapa kali makan, ya, diajak pergi makan salah satunya, katanya enak. Yang cilaka apa saudara, kan kita pesan minum, ternyata apa saudara, minumnya itu dia punya gelas tidak dicuci, cuman jeluk diangkat atau dibalik, terus nanti diisi lagi. Kenapa? Itu ludah orang punya bekas ini kan semua masuk lagi, ada 10 orang aja makan, saya ke 10. Betul? Pulang-pulang bisa hepatitis A, B, C, D, E, F, G, H, I. Ya, kejadian itu sudah nggak berarti jangan makan. Biar katanya enak, murah, enak jangan. Ya, nanti pengobatannya mahal sekali. Amin, amin. Jadi mentalnya apa? Mental anak raja, betul? Nyanyinya waktu sekolah minggu, engkau anak raja, aku anak raja, yang itu anak kiri. Jadi pola hidup, betul? Betul, makanya ini ibu-ibu ini loh, apalagi yang sudah mulai 50 ke atas, ya suruh dia jangan urus rumah, lu nggak usah urus rumah. Kenapa? Udah malam kita makan keluar, supaya nggak pusing. Karena perempuan kan mau masak apa hari ini, besok masak apa, kemarin 3 hari lalu sudah pusing loh saudara. Betul ibu-ibu? Betul apa enggak? Kecuali ada gendut 10, amin. Iya, gendut sini kamu masak terserah kamu dah. Suamiku nerima kok mau makan. Kenapa? Dia tahu diri dulu kawin tak bawa apa-apa. Misalnya gitu. Saudara, ya susah loh saudara ya. Kawin sama-sama miskin, nih ada susah siapa nolong? Amin. Kawin salah satu kaya dinyek, serba salah saudara. Betul? Halo. Ya kan? Enaknya apa? Saudara,
Sama-sama mau kerja sungguh-sungguh sampai jadi. Amin. Amin. Daripada cuma warisan. Kalau warisan diomongin sama keluarganya, itu laki itu katanya. Kenapa? Itu cocok cuma jual sosis, pintar dapat 100 miliar. Halo, ngerti maksud saya? Saya ulang lagi. Udah ngerti? Telat. Ini prosesornya orang sudah pakai quad-core gitu, masih Pentium 1. Suwi ngerti apa ya maksudnya. Loh, kan karena saya nikah di Jerman, saudara. Jerman itu terkenal dengan namanya Bratwurst. Wurst itu sosis, lakjong, lakang. Tahu? Ya, di kota Frankfurt itu ada satu jualan khusus hanya jual sosis babi hutan. Di depan dia punya tempat itu ada gambar celeng babi hutan. Saya suka makan di situ, saudara, karena itu dijamin babi hutan asli. Tapi ya heran, babi hutan buli juga sama rasanya, saudara. Saya pikir babi hutan buli rasa keju, enggak, babi hutan sama babi hutan. Kangkung sama rasanya, amin. Amin. Mau dimasak di sini, di mana sama. Berarti apa, saudara? Kita lihat. Kita diperlengkapi berapa? Berarti apa, saudara? Kita umur tua juga kita diperlengkapi. Mestinya apa? Nek wis tuwe ono tabungannya. Amin. Amin. Karena kalau sudah orang tua kan tidak bisa lagi bekerja sekuat masih muda. Amin. Tuhan bilang aku memperlengkapi. Jadi perlengkapannya bukan hanya diperlengkapi dengan tuntunan roh, tapi juga diperlengkapi usia segini kita diperlengkapi, usia segini kita diperlengkapi, usaha ini diperlengkapi, di dalam segala hal diperlengkapi. Tuhan bilang diperlengkapi, berarti apa? Mungkin Tuhan, saat ini aku tidak punya modal, aku kepingin begini. Engkau diperlengkapi. Dan perlengkapan itu Tuhan bilang apa? Kekuasaan. Betul? Perlengkapan power, perlengkapan otoritas. Berarti banyak orang bilang, Pak, seperti yang kemarin kan, ibu ini, Pak Asen, kita nggak pernah usaha begini, usaha kita pabrik, Pak. Tuhan bilang, buka, bangun. Terus akhirnya suami harus bilang, ya sudah Pak. Terus habiskan dapat pernyataan 8 tahun itu kan. Ayo Cik, bagaimana? Masih nggak percaya Tuhan tolong? Saya bilang, saya nggak kenal Pak. Saya nggak tahu 8 tahun lalu apa. Kan buktinya Tuhan buat mujizat tuh dalam hidupmu. Pabrik mesti dijual, jadi terjadi mujizat, tetap milikmu sampai hari ini. Iya. Terus nggak mau percaya lah. Saudara, coba kita. Sering kita bilang, Tuhan aku nggak mampu, aku nggak berdaya, aku nggak bisa, aku. Betul? Terus perlengkapan yang Tuhan berikan ini di mana fungsinya? Kapan difungsikan? Kapan dipakai? Kapan dimanfaatkan? Banyak orang akhirnya apa? Pakai perlengkapan yang lain, betul? Sekarang kan trennya apa? Hipnotis, betul? Belajar hipnotis, menghipnotis pembeli supaya membeli barang, betul kan? Kalau kita marketing supaya closing, itu kan kekuatan hipnotis. Nah, Tuhan bilang, aku memperlengkapi kamu. Kalau orang belajar hipnotis saja bisa membuat orang tergerak membeli. Kuasa roh itu seberapa besar dibanding sama rohnya Tuhan? Betul. Saudara, kita mau lihat lagi di sini. Sudah berpuluh-puluh kali kita merayakan Pentakosta, tapi kita tidak diperlengkapi apa-apa. Hidup kita dari satu langkah selanjutnya bingung, langkah selanjutnya takut, langkah selanjutnya khawatir, langkah selanjutnya bahkan tidak tahu melangkah kemana atau tidak bisa melangkah. Tuhan bilang, aku perlengkapi kamu. Terus kalau sudah gini apa masalahnya? Masalahnya satu, saudara. Saudara dan saya tidak senang nanya Tuhan. Senangnya cuma perintah Tuhan, minta ke Tuhan. Itu masalah. Kalau saudara perhatikan di banyak ayat, Tuhan mengatakan apa? Kamu tidak menanyakan aku. Kamu tidak menanyakan aku di perjanjian lama. Tuhan itu sangat senang ditanya. Sangat senang dilibatkan di dalam apapun. Bukan hanya dalam masalahmu. Dalam rencana bisnis, dalam kehidupan, dalam jodoh. Semua dia mau dilibatkan. Juga saudara diperlengkapi, ngurusin anak-anaknya brengsek, gimana caranya? Saudara sudah punya perlengkapannya. Kadang kita, aduh nggak tahu. Loh, Tuhan bilang, aku perlengkapi. Jadi ibu diperlengkapi, jadi bapak diperlengkapi, jadi pengusaha diperlengkapi, mau belajar usaha diperlengkapi. Terus apanya yang kurang? Masalahnya sekarang perlengkapan ini kita tidak tahu cara pakainya.
Betul, contohnya punya HP canggih, ada GPS-nya. Betul, mau cari jalan, bingung, telepon, kamu rumahnya di mana, belok mana, paling aman saya tunggu di kantor polisi. Waduh, kamu jemput, kasihan kan HP-nya ada GPS, carilah di situ. Amin. Loh, kalau HP-nya canggih, itu macam-macam bisa, betul. Misalnya dia bilang, mau belikan apa? Ya kamu kirim fotonya, caranya gimana? Loh ya foto, terus gimana? Ya habis foto kirim, caranya gimana? Ketahuan, katrok. Pakai aja Nokia hitam putih, amin. Gaya tapi nggak ngerti, betul. Kadang-kadang, saya pernah kan kadang-kadang kalau ibadah, saya lihat maaf kata, ya taci-taci yang tua-tua dikasih HP sama anaknya canggih, begitu ada orang nelpon yang nggak tahu cara matiin. Saya kasihan, saudara. Kenapa anaknya sekejam itu sama bapak ibunya? Amin. Sudah tahu ibunya tidak up to date, kasih yang canggih-canggih. Betul, kasih aja yang cuma bisa nelpon. Amin. SMS pun kadang-kadang nggak ngerti orang tua, betul. Iya kan? Telepon naik. Kadang-kadang save di phone book aja kadang nggak tahu. Betul? Karena maaf kata, saudara, orang tambah tua kan tambah malas belajar. Kedua, tambah susah masuk di kepala. Betul apa enggak? Ayo, kalau dulu kita belajar apa sedikit gampang ngerti. Kalau sudah tua gini kadang-kadang pusing. Tambah tua ininya tambah lambat. Betul? Cuman matanya tambah hebat. Buktinya, kalau masa muda kita dulu, betul, mata kita seringkali tidak bisa melihat dengan tepat dan benar. Amin? Benar? Ya kan? Kita bisa lihat dengan jelas, tapi tidak bisa lihat dengan tepat. Kalau sudah tua, tidak bisa lihat dengan jelas, tapi bisa lihat dengan tepat. Misalnya datang jodoh anaknya, dia bilang, ini lu masuk. Ini bocah ini. Misalnya gitu. Bisa tepat matanya, padahal dia mata nggak jelas, tapi bisa lihat dengan tepat. Kalau dulu masih muda, mata jelas, tapi bisa milih nggak tepat. Amin. Loh, itu ajaibnya, saudara. Betul? Betul? Iya kan? Coba saya, benar-benar saya bilang, benar-benar. Ayo, masih dulu kita muda, maaf kata, mata kita kan bisa lihat dengan jelas, amin. Tapi bisa tidak tepat kan? Betul? Betul. Kalau sudah tua, tidak jelas, tapi tepat. Lihat ada bocah, misalnya, ya kan? Kalau kita kadang-kadang tenggelam itu tahu kan? Kalau punya laki ininya terlalu pendek, pelitnya minta ampun. Ketahuan, saudara. Gampang. Itu bukan ramalan loh, saudara. Memang Tuhan menaruh ciri-ciri seseorang di luar tubuhnya bisa dilihat orang lain. Ya, misalnya ini terlalu pendek. Nah, ini pasti pelit minta ampun. Jangan, saudara. Tapi kalau kepanjangan juga repot. Amin. Iya dong. Makanya kalau orang lihat gitu kan tahu sih ini homnya atau enggak. Tahu orang dulu biar enggak penuh Roh Kudus. Karena Tuhan menaruh ciri-ciri itu di wajah kita kelihatan. Termasuk sudut mata sini. Betul? Kalau sudut mata sini dia tajam melengkung, itu nggak jujur. Ketahuan. Akurat, yes. Saudara, ya saya dulu nggak percaya, tapi berkali-kali saya ketemu benar saudara. Pokok ada garis itu terus agak itu sudah pasti ujung-ujungnya begitu nggak jujur. Tuhan menaruh di wajah kita bisa kelihatan. Betul? Betul, tapi kalau gombloi, ya biar seger dikit ya, daripada khotbah keras-keras. Oke, yuk kembali di sini kan. Saudara dan saya kalau mau buat apa ada tanya Tuhan nggak? Saya tanya Pak. Lebih banyak satu, minta dia buka jalan, minta dia restui, bukan tanya dia setuju tidak. Tanya pun salah, setuju tidak. Kalau kita paksa dia katakan aku setuju karena kau paksa. Kita tidak tanya, Tuhan kalau saya mau kerja gini kau berkati tidak. Tanyanya harus langsung ke poin akhir, berkati tidak. Kalau setuju belum tentu berhasil. Tapi kalau berkati pasti berhasil. Saudara, saya masih ingat saya kalau tanya. Ya, zaman itu saya kulaan variasi onderdil. Ya, saya kirim ke Lombok. Saya doa Tuhan, boleh tidak Tuhan, boleh tidak Tuhan. Importirnya saya tahu di mana Tuhan, boleh tidak. Karena terus tanya boleh tidak, boleh. Iya, nanya terus-terusan boleh tidak terus. Maksa kan? Berharap boleh kan? Boleh. Jalan berapa lama sampai sekarang uang saya nggak kembali, jumlahnya cukup besar. Waktu itu tidak kembali, saya bilang Tuhan kenapa begini? Tuhan jawab, kan kamu cuma tanya boleh tidak? Ya boleh. Loh. Kamu kan tidak tanya
diberkati tidak? Aduh bodoh. Mesti tanya diberkati tidak. Jadi apapun, misalnya juga kalau jodoh, Tuhan ini besok happy nggak? Kalau nggak happy buang. Amin. Amin. Loh, saudara, orang itu cuma hidup satu kali. Jangan diisi dengan penderitaan. Amin. Diisi dengan kebahagiaan. Kenapa orang nikah kemudian berantem? Karena nikah itu apa? Laki menganggap perempuan itu sebagai trofi. Trofi itu apa, saudara? Kalau kami diperbakin, ya. Trofi itu apa? Kepala hewan eksotis yang berhasil kami tembak. Diawetkan, itu namanya trofi. Buruan yang punya nilai membuat kami jadi pemburu yang top. Itu namanya trofi. Nah, banyak laki kalau saya bisa dapat dia itu paling cantik di gereja. Nah, saya jadi paling keren. Diuber, bukan untuk dibahagiakan, cuma dijadikan trofi. Habis itu dia diawetkan di rumah. Kau cuma jadi perhiasan rumah. Betul, kalau tamu datang dandan yang cantik, duduk manis, tapi jangan banyak ngomong. Amin. Itu diawetkan istrinya. Amin. Loh, sudah. Ya, makanya nanti bulan depan kan, tadi ngomong di Sangkakala, dibilang, Pasien bisa isi Sabtu juga. Bisa. Ya, Sabtu pagi. Terus temanya apa, Pasien? Oh, kalau Sabtu pagi, masalah kerukunan rumah tangga. Ya sudah, katanya. Ya kan nanti yang Jumat tetap, nanti yang Sabtu ada tambahan, tapi tambahan itu free, nggak kena apa-apa. Ya, supaya kenapa, saudara? Karena orang biasanya kalau sudah nikah, itu kan biasanya beberapa minggu kemudian ada tengkar. Amin. Atau beberapa bulan kemudian perang. Amin. Ayo katakan. Anak SGM tolong tunjuk tanya cepat. Iya apa enggak? Cepat atau lambat pasti ada berantemnya kan? Betul. Betul, yang sudah nikah, yang belum nikah jangan bilang iya, dari mana kau tahu? Menghayal. Betul. Kenapa bisa berantem? Karena dua-dua full dengan pengharapan. Betul? Betul? Pengharapan. Aku akan disayangi, dimengerti, dia juga sana aku akan Terus siapa yang memulainya? Betul? Betul? Oh, kalau pacaran, dua-dua selalu menunjukkan dua-dua pribadi ideal. Amin. Amin. Iya kan? Pribadi yang, ya sudah, oke. Itu kan palsu semua. Betul nggak? Coba tanya itu yang masih belum nikah, tanya ibumu, bapakmu, sama semua. Iya kan? Karena apa? Tujuannya bukan membahagiakan, tujuannya cuma sampai bersatu, menikah, jadikan dia istri, jadikan dia suami. Sampai situ. Padahal pernikahan itu baru titik awal daripada sebuah perjalanan panjang sampai mati. Berarti apa? Untuk mempertahankan sesuatu, untuk mendapatkan sesuatu itu mesti ada pengorbanan, nggak gratis. Mesti ada korban perasaan. Betul? Betul? Tidak semua kemarahan, kejengkelan perlu dikeluarkan. Tapi saya jujur Pak, saya marah, saya keluarkan. Hancur rumah tangga. Ada yang sudah Tuhan, aku ngadu kepadamu saja. Itu bikin aman. Tidak semua masih diceritakan. Amin. Salah satu misalnya diceritakan, waduh Pak, saya ketemu sama mantan pacar saya masih deg-degan. Terus cerita sama suaminya, yang kemarin aku ketemu si Acong tuh gemeteran aku yang, waduh, dihajar lu sama suaminya. Betul, masih ingat si Acong, betul. Jadi ada yang tidak perlu diceritakan. Terus misalnya lagi yang kemarin waktu aku merenung-renung, tiba-tiba aku ingat tuh, ya kan ada FKA di Kenjeran. Tiba-tiba aku ingat dulu pacaran sama si Anu di Kenjeran. Wah, jangan. Ada hal-hal yang walaupun kau ingat tidak boleh kau ceritakan ke pasanganmu. Amin. Amin. Dan kalau ingat langsung ditengking, jangan dikembangkan terus. Andai sama dia daripada si monster ini. Saudara, orang kalau sudah nikah seringkali pikirannya tidak realistis. Kenapa tidak realistis? Mereka kalau sudah berantem berpikiran kalau sama yang lain pasti rukun, kalau sama yang lain pasti lebih bahagia. Kok tahu? Padahal itu kan belum tentu. Amin. Bisa sama yang lain itu malah lebih hancur. Betul? Betul. Tapi sering otaknya mungkin kalau sama yang lain itu lebih. Saya sering ketemu seperti itu, saudara. Ya. Akhirnya penyesalan. Saudara ingat, ya, walaupun coba perhatikan, Adam dan Hawa belum berbuat dosa,
Hawa tetap bukan menjadi istri yang ideal mendukung suami, tapi membantu iblis menjatuhkan suaminya. Betul? Betul? Itu pun belum jatuh dalam dosa. Terus si suami sibuk gila kerja. Amin. Istri diam sendiri sampai datang ular. Amin. Coba kalau ada suaminya di sana datang ular, ngapain dia? Kentung cepet-cepet. Amin. Ya apa enggak? Dari dulu suami lebih banyak laki lebih gila kerja daripada, maaf kata, ajak keluarga ngumpul, ya kan? Itu banyak laki lebih menikmati pekerjaannya. Karena laki merasa kalau bisa kasih harta benda lebih banyak, dia lebih berharga. Itu kesombongan laki-laki. Kalau dia nggak bisa kasih apa-apa, dia merasa minder. Itu laki-laki punya kesombongan, saudara. Nah, dia kan pergi kerja nih, betul? Sehingga ular datang, ngobrol dong. Mestinya dia bilang, yang, minggir yang, ular yang. Betul? Enggak tuh. Padahal taman itu nggak gede, amin. Betul? No. Saudara, dia tidak menjadi penjaga istrinya, pelindung istrinya yang baik kan? Itu belum jatuh dalam dosa aja, udah begitu kekurangannya, apalagi udah jatuh dalam dosa. Makanya kalau wanita bilang, aku tidak dilindungi, malah dia yang licin seperti lindung, misalnya gitu. Aku tanya dia di mana, dia di telepon lobet terus. Betul, aku sudah ganti baterai, dia tidak pernah mau. Ya dong, mama jaringan terganggu, bukan dia terjaring di situ. Amin. Iya, lagi terjaring di gelap malam toh. Jadi dia begitu. Jadi saudara, kita mau lihat di sini. Tuhan perlengkapi. Diperlengkapi karena kenapa? Kita punya pengetahuan terbatas, pengalaman kita terbatas, ya kan? Terus apa? Pendidikan kita, terus kita nggak tahu masa depan. Tuhan kasih perlengkapan yang luar biasa. Makanya saya sering kalau ketemu hamba anak-anak Tuhan, Pak, saya rugi. Kok bisa rugi? Di mana katanya dia itu penasihat ajaib, kata firman, ya? Di mana penasihat ajaibmu kalau bisa rugi? Iya karena ya salahnya enggak nanya. Betul. Ya. Ya tapi kalau Tuhan bilang ya nggak bisa nego, ya udah. Gitu aja ya. Kenapa? Ya nggak apa-apa. Ya toh? Itu berkatnya orang. Begitu aja, jangan bunuh Tuhan. Oke, sekarang kembali ke sini. Aku akan mengirimkan kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Saudara, Tuhan mengirim apa yang sudah dijanjikan Bapa. Berarti orang zaman itu murid-murid tidak berpikiran bahwa mereka perlu diperlengkapi. Tidak ada mereka minta Tuhan, kalau kau mau pulang ke surga perlengkapi kami. Tidak ada satupun yang minta. Tapi Bapa di surga yang menjanjikannya buat mereka. Karena Bapa di surga tahu kita ini punya kelemahan, kekurangan dan macam-macam. Betul? Seperti tadi kan siaran radio ada yang telepon, Pak anak saya nakal, nggak mau sekolah, nggak mau ke gereja. Kita doa, Tuhan kenapa anak ini nggak mau ke gereja? Kenapa anak ini nggak mau sekolah? Tuhan bilang karena dia dibedakan daripada kakak-kakaknya. Terus saya katakan kan tadi ini kan tidak, anak ini kan bukan anak pertama, betul Pak, punya 2 kakak. Ya itu masalahnya. Saudara, ibunya terus bilang, enggak Pak, semua anak sama, cuman ada yang nurut, ada yang ngelawan. Ini ngelawan. Jujur aja kalau anakmu ngelawan satu, nurut satu, mana lebih dibaik-baikin? Nggak mungkin sama rata, betul? Betul. Saudara, supaya apa? Kita diperlengkapi, tahu letak masalahnya di mana, tahu akarnya di mana. Saudara, ada beberapa keluarga, ya? Ini 2 wanita konseling sama saya. 2 ini tinggalnya di kota yang jaraknya ribuan kilo satu sama lain. 2 rumah tangganya bilang rukun ya tidak, bilang mau cerai ya tidak. Pokoknya berantem melulu, tapi ya berantem, selesai berantem terus begitu, nggak pernah bener-bener mesra, ya, nggak pernah. Terus kita doa, Tuhan kenapa aku ketemu 2 kakak adik, dua sama tipe rumah tangganya? Kan ada polanya ini. Nggak dijawab. Ketemu sama ibunya mereka, baru Tuhan jawab. Waktu saya doakan ibunya, Tuhan kasih lihat bayi-bayi mati. Saya tanya, Tante, kok saya lihat bayi-bayi mati ya? Saya sudah menggugurkan 6 kali. 6. Jadi apa? Ini kan pembunuhan. Makanya ada kutuk yang diwariskan kan kepada keturunannya.
Mereka hidup, saudara, ribuan kilometer jaraknya satu sama lain, tapi rumah tangganya sama. Bahkan adiknya lebih hancur lagi rumah tangganya. Suami sering tidak pulang, lama-lama tidak pulang. Kalau yang ini masih lumayan lah, berantem melulu tapi pergi gereja, jadi ada yang redam gitu loh. Karena kan minimal kalau pergi gereja nggak mungkin berantem di gereja, amin. 2 jam minimal damai-damai dulu. Masalah pulang nanti sering catatannya kita bilang, Ma tadi sampai mana omongan kita, lain lagi kan? Betul, dilanjutkan lagi, nanti, itu lain. Ada kutukan, ada pembunuhan 6 orang bayi. Jadi tahu akarnya. Sering kita bilang, kenapa begini? Ada perlengkapan yang Tuhan beri untuk mengetahui sebabnya. Coba kita perhatikan, saudara. Ada masalah, Tuhan kasih tahu penyebabnya. Terus mau jalan ke depan, Tuhan kasih tahu bahayanya. Tuhan kasih tahu peringati apa-apa yang akan terjadi. Terus mau kerja apa, Tuhan beritahu begini-begini, hikmat. Itu perlengkapan yang Tuhan beri, yang mestinya ada dalam hidup orang Kristen. Ya, itu baru satu hal yang buruk. Banyak lagi yang buruk-buruk saya alami. Sehingga saya kadang-kadang kalau gereja ngundang, saya tanya, transport bagaimana? Akomodasi bagaimana? Berhenti ada gratis-gratis. Lebih baik saya masuk pedalaman yang saya keluar uang daripada seperti itu. Saya bukan hamba uang, tapi saya tidak mengizinkan orang mempermainkan saya terus-menerus. Diundang khotbah gereja yang gede, saudara. Ini dari sini sampai ke itu lampu yang seberang situ tuh, yang lampu seberang jalan sana. Saudara bisa bayangkan gedenya? Sama. Transport nggak dibayar, hotel nggak dikasih. Kenapa? Ngisi 3 sesi, pulang bawa liang poichen. Bayar hotel sendiri, semua sendiri. Gerejanya sangat gadenya minta ampun. Terus pasien minta jadwal lagi. Ya lain kali lah. Kenapa? Tunggu Tuhan Yesus datang dulu. Kenapa, saudara? Kenapa kalau ngomong persembahan tidak habis-habis, tapi memberi persembahan yang layak tidak bisa? Ya kan? Saya ngomong tegas. Selalu ngomong persembahan. Makanya tadi waktu saya ngomong ada tante yang tanya perpuluhan itu kan, saya nggak bisa kasih perpuluhan. Salah nggak? Saya bilang tidak salah. Memang tidak bisa. Masa suruh pinjam uang kasih perpuluhan? Orang nggak cukup kok. Anaknya kasih nggak cukup untuk sebulan, masa kasih lagi? Nanti Tuhan tambahkan. Kau suruh orang beriman, kau sendiri tidak beriman. Buktinya tidak beriman, minta-minta. Kalau kita beriman nggak pakai minta-minta, minta sama Tuhan langsung. Nggak pakai maksa-maksa hukum itu. Ya, kita tegas. Karena biar sekarang kita mau berdoa. Waktunya sudah selesai. Tuhan memberi perlengkapan yang begitu dahsyat. Sudahkah saudara pakai? Sudahkah saudara dan saya latih memakainya? Atau kita biarkan? Kita sudah kejedok dulu baru kita mau tanya-tanya. Sudah masalah dulu baru kita minta didoakan. Bapa terima kasih, Tuhan Yesus terima kasih buat kami semua menghargakan perlengkapan yang Kau beri. Buat kami semua terlatih memakai perlengkapan yang Kau beri. Buat kami semua peka terhadap perlengkapan Tuhan, sehingga di jalan kami tidak gagal, tidak masuk jurang, tidak masuk pelubang, sehingga kami selalu menemukan jalan yang terbuka. Bapak, bila ada sesuatu yang tidak Kau sampaikan, silahkan. Amin. Buka mata. Saudara, saya mau berdoa buat orang yang saya nggak tahu orangnya di sini atau anaknya, ya. Ada seperti bisul di tubuhnya.
Adakah orangnya memang di sini atau keluarga saudara yang saudara tahu punya bisul itu? Ada? Kata bisul. Ada? Bisul bisa berarti seperti ada benjolan itu. Ya, saya tidak diberitahu Tuhan di bagian mana, tapi Tuhan suruh tahu saya doakan orang yang ada bisul. Nah, pertanyaannya, adakah anak Tuhan yang punya bisul? Kuanin. Ya? Koko di belakang. Oke. Ada lagi yang lain? Ada lagi yang lain? Siapa, Cik? Acik punya di situ ada seperti di dalamnya. Pegang bagian yang sakit. Ya, Kuanin sebut nama kokonya. Bapak kami mau berdoa. Ada anakmu yang di sini hadir, ada juga saudaranya yang tidak ada di sini. Kami mau berdoa bisul ini dikutuk kering sampai akar-akarnya. Tidak membesar, tidak juga tetap seperti itu, tapi mengecil dan hilang. Karena sudah kami kutuk akar-akar penyakit ini dalam nama Tuhan Yesus, menjadi kering dan terjadi kesembuhan sempurna dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara, saya tidak melihat ada penyakit seperti itu. Ya, saya tidak lihat ada orang yang tadi saya lihat di alam roh punya penyakit seperti itu. Tapi saya mau tanya, siapa yang punya permasalahan dengan kulit wajahnya? Saya tidak lihat ada satupun di sini, tapi Tuhan kasih saya lihat, saya disuruh doakan. Ada? Tidak ada? Siapa? Kenapa itu? Lebih keras, lebih keras. Bisa maju ke depan saja, saya nggak dengar terlalu jauh. Kan jerawat mulai dari apa? Ada pesan? Mulai dari sekolah sampai orang usia udah 30 masih terus seperti itu. Tidak pernah berhenti ya. Rajin sekali tumbuhnya. Baik. Arahkan tangan kemari, saudara, supaya gangguan di wajahnya itu Tuhan sembuhkan total. Yuk, arahkan tangan. Bapak kami berdoa sepakat, apapun gangguan di wajah ini yang sangat mengganggu dia dan sangat tidak nyaman, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus sembuh. Dalam nama Tuhan Yesus penyakit ini keluar meninggalkan dia dan kesembuhan masuk sempurna dalam nama Tuhan Yesus. Tidak boleh ada bekas lagi. Mulai malam ini kesembuhan sempurna dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tidak akan ada gangguan lagi mulai malam hari ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk. Saudara, tiba-tiba saya dikasih rasa Tuhan di saya punya ini di bagian dengkul lutut itu seperti ada mengeras, seperti keras begitu, sering seperti nggak nyaman dan dia mengeras. Adakah anak Tuhan di sini yang memang bukan hanya sekedar sakit di lututnya, tapi kalau engkau pegang itu seperti dia keras, seperti keram dan dia mengeras di bagian itu. Adakah di sini orangnya? Ada? Tidak ada? Saya ulang sekali lagi. Saya dengan jelas Tuhan kasih lihat ada orang yang punya gangguan di lututnya. Ada otot yang kemudian mengeras. Bukan bengkak ya, seperti pembengkakan gitu, tapi bukan benjolan. Ya, itu mesti diurutin supaya pulih begitu. Adakah anak Tuhan itu di sini atau keluarganya yang memang kau tahu persis mengalami seperti ini? Saya sudah ulang 2 kali. Siapa orangnya? Taci. Iya. Memang iya seperti seperti keram, dada bagian yang seperti keram itu. Bisa maju ke depan. Di atas saja. Iya, di bagian mana itu sering? Iya, seperti mengeras begitu. Kadang perlu dipijetin. Iya. Ibu Ratna mari bantu doakan. Jadi nggak usah ke doa lagi, pijet-pijet, kita doakan malam ini. Oh janji nggak apa-apa, oke dah, tapi didoain dulu, ya, baik. Raya lama sikina raya lamo sikara raya lama sik si papapo siki di raya lamo inna raya lama sik sikara raya lamo si papapo siki di. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.
Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Amin. Silakan duduk. Saudara, sekarang kita disuruh berdoa buat tenggorokan. Begitu tutup mata tadi, Bu Ratna lagi doakan, saya dibawa Tuhan melihat tenggorokan yang bermasalah. Bukan saat ini saja masalahnya, saya yakin. Ya, tenggorokan yang bermasalah. Cinoni, ada lagi yang lain? Ada lagi yang lain? Saudara, abis ini tidak ada doa. Saya tolong diperhatikan ya. Saya nggak mau abis ini terus begitu saya nggak ada istirahat di Uber disuruh doa satu-satu. Ya, maksudnya Tuhan suruh doakan. Adakah lagi di sini keluhan di tenggorokan? Hanya satu orang. Sudah berapa lama itu, Pak? Sangat sering itu gangguan. Iya, dipegang sekarang bagian tenggorokan yang sakit. Tuhan memperlengkapi orang-orang kudusnya bagi pekerjaan pelayanan, termasuk juga perlengkapan karunia kesembuhan. Terima kesembuhanmu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sempurna, baik. Tidak boleh ada lagi kelemahan di bagian itu yang terus-menerus mengganggu. Tidak boleh lagi penyakit di situ sering kumat. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih. Haleluya. Amin. Amin. Saudara, saya mau berdoa buat orang yang sampai hari ini berdoa buat rumah. Rumah Tuhan, aku pengen punya rumah Tuhan. Tuhan suruh saya berdoa buat orang yang sampai hari ini belum punya rumah dan selalu berseru di rohnya, kepingin punya rumah Tuhan, rumah Tuhan, berdiri di tempat. Kita mau berdoa. Taruh tanganmu di dada. Tuhan memberikan kami perlengkapan juga untuk hidup di muka bumi ini. Diberikan rumah untuk kumpul bersama keluarga, tempat berteduh, tempat istirahat. Tuhan, kau lihat anak-anakmu yang rohnya berseru ke hadiratmu, rumah Tuhan, Engkau dengarkan mereka dan kau adakan buat mereka. Tangan mereka mungkin belum bisa meraihnya, tetapi Tuhan bisa mengantarkannya kepada anak-anakmu. Apa yang tidak sanggup kami capai dengan kekuatan kami sendiri, Tuhan sanggup berikan ke dalam tangan kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Lakukanlah hal yang tidak mungkin, yang hanya bisa dilakukan oleh Engkau sendiri itu Tuhan. Lakukanlah itu Tuhan, jadi bukti bahwa benar Tuhan itu dahsyat, benar Tuhan itu hidup, benar segala kuasa ada di tangan-Mu. Bukan hanya cerita Alkitab, tetapi terbukti dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih. Terima kasih. Amin. Saudara, ada lagi yang lain. Ini lebih murah, kalau rumah mahal, ya. Sampai adik ini ada anak Tuhan yang kepingin sekali tuker mobilnya. Tuh, aku kepingin tuker, sudah nih mobil udah kepingin tuker, bukan jual, tapi tuker. Ya udah kepingin tuker dan nih mobil, aduh. Saya mau tanya, sekarang mobilnya mobil apa? Lebih keras. Kepingin ditukar sama apa? Lexus. Ya, dengan Subaru. Baik. Sudah berapa lama merindukan Tuhan, kepingin tuker nih, Tuhan kepingin tuker. Datang dengan siapa? Dengan suami kah? Sendiri? Ya? Oh, bersama teman-teman semua. Baik. Taruh tangan di dada, kita mau berdoa. Tuhan, dia ingin menukar kendaraannya. Kami mau berdoa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan adakan, dan biaya tukar tambahnya Tuhan cukupkan, sehingga anakmu ini bisa menerima kendaraan yang dia rindukan. Karena Tuhan kami maha kuasa, karena Yesus kami dahsyat. Dalam namamu kami berdoa. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Ada lagi Tuhan. Itu saja Tuhan. Baik, terima kasih. Dalam namamu kami berdoa dan bersyukur.
Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Bapa, terima kasih Allah. Oh. Tidak ada pernyataan lain lagi. Ya, ibadah selesai sampai di sini.